ada pengakuan diri. Zaman ada nggak ada. Terus yang ngomong ini siapa? Yang terpuji tadi. Maka setelah ketemu mendudukkan Ahmad pada diri, artinya sudah lepas kemelekatan diri, keakuan diri. Ini Ahmad, dia sebagai utusan Allah. Maka baru ketemu Ahadnya. Dari mana Ahmad ini bisa asal usul kejadian diri tadi, asal usul kejadian ruh dan sebagainya, sampailah kepada mana Ahad, artinya memandang kepada sang sumber tadi. Baru nanti ketemu dengan kamisli sayun, terus apa tadi yang disampaikan Pak itu nur-nur tadi. Sampai di situ. Jadi mungkin ini rangkaian kata-kata saya kurang rapi ya. Intinya semoga dapat dipahami esensinya ya. Silakan Abah. Master Jaya, ya kenapa Master Jaya? Diri sebenarnya diri adalah Muhammad. Ahmad. Silakan Abah lanjut Abah. Dilanjut Abah. Aku mau tidur. Ya, selamat tidur. Saya juga tidur. Karena aku ini kan Depi. Tubuh menko lillah ilaha illallah. Aku senang beruncap lagi, apalagi berilmu. Ilmu apa nggak ada. Kenapa yang baju kuning? Pasukan kuning. Pasukan kebersihan. Bersih-bersih hati. Iya, harusnya bajunya hitam ya, kan dari sini. Kuning ini warna jiwa. Kuning itu warna jiwa. Nah, sebelumnya kamu harus berbaju hitam dulu. Hitam itu menunjukkan kamu bergabung. Berkabung ya, berkabung, bukan pakai G tapi K ya. Kamu lagi berkabung dengan dunia. Kamu lagi berbelasungkawa dengan dunia. Nah, itu baju hitam maknanya di situ. Itulah kenapa banyak pelaku spiritual berbaju hitam itu maknanya di situ. Dia lagi melakukan zuhud, ya. Lagi menjadi musafir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dianggapnya adalah perjalanan para musafir. Musafir itu kalau berjalan ya seperti ya dia terpenjara. Makan seadanya. Syarat musafir itu kalau dengar azan harus langsung sholat, nggak boleh menunda. Nggak boleh menunda. Langsung kalau dengar azan sholat. Di sini makanya kita mencari sesuatu yang nyata-nyata aja, yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu pakai. Kita diberi istilahnya pemahaman, kajian tinggi-tinggi. Kita sudah mengerti, tapi nggak bisa pakai. Nah, buat apa juga? Buat apa juga? Sebetulnya apa yang kamu pakai itu tujuannya adalah untuk mencahayai di sekitarmu. Ya. Sesuatu yang bisa kamu pakai itu untuk mencahayai dan bermanfaat di sekitarmu. Bukan untuk dirimu. Kalau untuk dirimu nanti di muntaha dilepas juga. Semua jubah kebesaran tentang ilmu, tentang ma'rifat, ya, tentang kekuasaan, ya, semuanya akan dilepas. Kita kembali murni, kita kembali seperti bayi. Hanya bisa menangis dan menjerit, ya.
tidak bisa berlaku apapun. Makanya ketika di dunia itu janganlah kamu menjadi bayang-bayang. Ibnu Qusairi itu luar biasa ya, saya baca di tafsirnya, kajian Ibnu Qusairi. Dia menyatakan bahwa jadilah kamu matahari, anta samsun anta badrun. Nah, jadilah kamu matahari, jadilah kamu dirimu sendiri, badrun. Anta nurun, jadilah kamu cahaya. Fauqa nurin. Nah, cahayamu yang bisa mencahayai semuanya. Itulah Muhammad. Dan sholawat itu bisa ditujukan kepadamu juga. Bisa ditujukan kepada dirimu juga. Jangan selamanya kamu jadi bulan. Makanya bulan itu dinamakan kolbu, mukallab, ya. Masih terbolak-balik. Allah menunggu dirimu menjadi matahari sampai hiya hatta matla'il fajar. Ya. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha hiya hatta matla'il fajar. Nah, fajarnya di sini. Ya. Fajar. Matahari makrifat. Matahari yang terang. Di mana Mbah? Diulangi Mbah, tadi apa tak kecilin. Jangan selalu jadi bayang-bayang orang tuamu. Jangan selalu jadi bayang-bayang gurumu. Jangan selalu menjadi bayang-bayang. Ya. Apa ya dengan abad tambah gede? Jangan selalu menjadi bayang-bayang. Jadilah matahari. Komarun. Nah, kalau bulan tuh komarun. Itulah alasannya kenapa bulan dibelah oleh Nabi. Ya, bulan dibelah oleh Nabi. Kenapa? Bulan itu adalah wujud cermin yang sementara. Kamu harus menjadi matahari itu sendiri. Menjadi matahari sendiri itu ya diajarkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kubbi idni, bangkitlah atas izinku, bangkitlah jiwaku, bangkitlah nyawaku, bangkitlah nafasku, bangkitlah ruhku atas izinku. Makanya orang-orang yang sudah tasawuf, sudah sufi, dia tidak lagi menceritakan dirinya, nggak lagi menceritakan waskito, dia tidak lagi menceritakan Allah. Yang diceritakan adalah dhamir. Bangkitlah biidni, atas izinku. Nah, kunya ini siapa? Menjerumuskan orang yang bukan kekasihnya aja Allah tidak pernah. Yang ada orang itu terjerumuskan dirinya sendiri.
oleh dirinya sendiri. Maka penderitaan, kesusahan itu sebetulnya begitulah cara Allah berkasih sayang kepada para kekasih. Ketika kamu dianggap kekasih oleh Allah, maka jangan harap kenikmatan dunia yang akan diberikan oleh Allah. Ya. Kalau kamu masih diberi kenikmatan dunia, belum kekasihnya Allah. Tapi kenyataannya orangnya rajin ibadah, abah ya, rajin bersedekah. Iya, tapi hati-hati, itu istidrat. Istidrat itu Allah lagi menguji dia juga dengan kenikmatan dan kemewahan yang dia miliki. Sama-sama diuji, yang menderita diuji, yang bermewah-mewahan diuji. Bisa melampaui keduanya tidak. Nah, ternyata ujiannya itu lebih berat ketika kamu lagi menerima kenikmatan dan kemewahan. Rata-rata orang gagal di situ. Harta siapa dia? Pasti gagal. Tapi diuji dengan penderitaan, diuji dengan penyakit, diuji dengan susah, dia tidak gagal. Nabi Ayub itu kenapa sakitnya lama sembuh? Karena dia fokus pada sakitnya. Beliau fokus. Ketika dia sendiri ditinggalkan oleh anak, ditinggalkan oleh istri, di dalam hutan sendiri, baru di situ dia sadar. Dia nggak lagi fokus kepada sakitnya, tapi fokus kepada Allah. Amin, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nevi, Allah kita, apa kabar semuanya? Iya Umi. Bentar ya Umi, di mute dulu ya Umi, bentar Umi. Baik-baik ya sayang, minta maaf ya. Iya Umi, dimaafkan Umi. Sama-sama. Amin. Zulaikha juga begitu. Mengejar Yusuf ya, sampai Yusuf di penjara, sampai dia dihinakan. Ya. Fitnahnya kembali kepada Zulaikha. Akhirnya Zulaikha tidak lagi mengejar Yusuf, tapi Zulaikha dekat dengan Allah, mengejar Allah. Akhirnya apa? Diberikanlah Yusuf oleh Allah. Diberikan Yusuf kepada Zulaikha oleh Allah itu sendiri. Ya. Maka kita jangan beramaliyah bersandarkan kemakhlukan. Itulah yang Abah suaranya kecil katanya Abah. Abah katanya suaranya kecil. Cek 1 2. Masih Udah kecil. besar. Udah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Itulah hakikat mengenal Allah. Dengan Allah itu jangan bersandarkan kepada makhluk. Ya. Bukan mengenal Allah jangan dengan zatnya, sifatnya, tidak ada. Kalau bicara Allah utuh ya zat, ya sifat, ya asma, ya apa. Tidak boleh dipotong-potong. Tidak boleh diparsial, dibeda-bedakan. Tapi makna sebetulnya mengenal Allah dengan Allah itu ketika kamu ya, tidak lagi bersandarkan kepada makhluk. Kamu sholat, melakukan amal ibadah sholat, bersandarkan dengan sholatmu. Nggak boleh. Itu sama aja kamu menduakan Allah. Kamu sholat lillahi ta'ala karena Allah. Semuanya dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Aku hanya menyaksikan. Aku hanya menyaksikan dengan diam. Aku hanya menyaksikan dengan menerima. Aku hanya menyaksikan tanpa protes. Aku menyaksikan tanpa reaksi. Tidak mengeluh, tidak protes, hanya diam. Itulah yang dinamakan mengenal Allah dengan Allah.
tidak lagi bersandarkan amaliyah. Jadi orang-orang tasawuf itu kalau sholat malah takut. Beda dengan orang-orang yang belum tasawuf. Dia akan merasakan tenang di dalam sholat, nyaman, ya. Pikiran jadi tenang. Gitu. Kalau saya sholat tuh malah takut saya. Ini sholat saya bener enggak ini? Jangan-jangan saya bersandarkan amalku ini. Enggak begini sholat saya. Nah gitu ya. Dulu itu saya 1 bulan tuh enggak bisa sholat. Gara-gara fase ini ya, 7 tahun yang lalu. Jadi saya masuk masjid tuh, yang saya lihat tuh kepala binatang semua. Ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang babi. Gitu. Kenapa saya sholat di sini di kandang binatang? Pergi aja. Nah, enggak jadi sholat saya. Enggak jadi sholat. Maka pandanganmu sholat tuh gimana? Kamu pakai wangi-wangian gitu ya. Sampai dihirup di sebelahmu ya. Wanginya. Itu sudah menunjukkan bahwa merusak suasana sholat itu sendiri. Kata siapa Sunan Nabi wangi-wangian. Tapi kalau orang menimbulkan pamer ya, banyak uang pakai minyak wangi mahal, nah kamu sudah berdosa itu. Kalau ada orang sudah berbicara begitu di dalam masjid, berdosa itu. Maka ya sewajar-wajarnya aja, sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Ya, karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Nabi itu nggak begitu. Kalau Nabi mau pakai minyak wangi, nah dia berdiri di depan masjid. Setiap jamaah sahabat yang masuk dikasih minyak wangi itu tadi. Dibagikan minyak wangi sebotol kecil-kecil gini. Minyak kasturi. Karena yang Nabi yang beri dipakai. Akhirnya satu masjid baunya sama. Nggak berbeda. Ya. Begitu juga kita masjid pakai jubah. Kamu uangnya banyak, bisa beli jubah, bisa beli gamis. Dia nggak sadar. Ketika sholat, dia pakai jubah, di sebelahnya pakai sarung bolong. Ya. Bajunya tambalan 7. Seumpama begitu. Tapi dia diam. Dia bukan Islam. Tertolak yang dinamakan fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ya, tertolak. Itulah kelemahan umat Islam sekarang. Tidak bisa melihat ikhwannya, tidak bisa berbagi nikmat kepada ikhwannya. Tiap hari dia salamin, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita jabat tangan salam. Pulang sama-sama ya, pulang. Ya. Dia pulang sudah disiapin makanan sama istrinya, ya, makan sama anak. Sampai mubazir ya, berlebih-lebih. Di piring nggak dihabiskan, di piring dimakan tadi nggak dihabiskan. Ikannya masih ada, nasinya masih ada. Sambil minum kopi, merokok, kipas-kipas. Tangganya sebelah nangis, ya, nangis, perutnya diganjel dengan batu hitam. Menahan kelaparan yang sudah ditahan 2 hari 2 malam. Apakah bisa disebut Islam begitu? Nggak bisa. Padahal satu tembok mepet. Pernah diviralkan itu ya, kejadian seperti itu. Maka kalau kamu sering pergi ke masjid, ya pandai-pandailah ya, silaturahmi. Lihat keadaannya orang-orang yang aktif di masjid. Lihat jamaahnya ya, anjang sana. Kenapa ini biasanya si fulan ada nggak ada? Ternyata sakit. Ya, akhirnya disembuhkan lah. Itu dinamakan fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ya. Karena kamu ba'tasimu bihablillah, bergantung kepada tali-tali Allah. Ya. Kamu semua ini bergantung kepada tali-tali Allah. Berikan tali sebagian kepada orang-orang yang nggak mampu. Kamu megang tali ini 12.
Berikan tali satunya kepada orang-orang yang belum bergantung pada tali-tali Allah. Biar rezekinya mengalir. Itu dinamakan fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Kadang saya sedih gitu ya. Kadang begitu tuh kasab ya diperlihatkan oleh Allah. Namanya aja pengurus masjid, bendahara. Tapi perlakuannya dilihatkan kan gitu ya. Perlakuannya dilihat. Dia kaya ya, tapi pelit. Sampai tidak peduli dengan mau ngasih makan orang anak miskin aja, ditulis dulu pengeluaran bendahara. Masya Allah. Mau mengeluarkan cemilan untuk pengajian, ditulis dulu atas nama bendahara. Kalau bendahara mampu, ya jangan fastabiqul khairat lah. Jangan melibatkan tentang. Kalau kamu mampu ya libatkan dirimu sendiri. Uang masjid biar untuk masjid, untuk jariah masjid. Itu kan kesempatan diberikan kepadamu sebetulnya. Kamu ditunjuk bendahara, kamu dilibatkan dengan kegiatan-kegiatannya. Ya ketika untuk jaminan pengajian ini, ya uangmu sendiri lah. Tidak perlu orang tahu. Tidak perlu minta bendahara. Ya, ada hal-hal sepele ya, kecil, kadang kita terlupakan. Itulah kenapa umat Islam itu sumbu pendek. Ya, mudah diadu domba. Ya. Karena apa? Ya. Karena dididik setiap hari sholat di masjid, tapi tidak ada yang dinamakan fa'asbahtum binikmatihi. Berbagi nikmat dengan ikhwan. Ya. Cuman berbagi pinter-pinteran itu loh, pinter ngaji. Ya. Butuh hormat ya. Wah Pak Guru, Pak Ustadz ya. Ya. Dipanggil Pak Ustadz, wah sudah gede kepalanya. Itu Pak Ustadz ya. Luar biasa Ustadz ini kalau sudah gede kepalanya. Buat apa ya kita punya masjid kalau untuk seperti itu? Kita untuk punya masjid itu untuk mengetahui siapa aja yang sholat di masjid itu, bagaimana kita peduli. Kita peduli. Gunanya masjid itu supaya kamu peduli orang-orang yang masuk masjid. Bukan untuk memperkenalkan dirimu siapa di dalam masjid. Kalau masjid sudah begitu, auranya panas bagi saya. Kalau saya masuk masjid begitu, panas. Saya kan sering khotbah keliling ya. Kalau khotbah sudah masuk masjid, auranya enak, dingin, adem, itu enak ceramah. Orangnya panas gini ya. Ya itulah ya. Saya cuman menyadarkan kita ini yang dinamakan masjid itu kan rumahnya Allah. Ya, kita harus berpegang kepada wa'tasimu bihablillah. Berpegang kepada tali-tali Allah. Wa dzkuru nikmatallahi alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kulub. Orang-orang yang masuk itu ya istawu wa'tadilu qulubuhum. Kulub. Kulubnya juga dirapatkan, bukan hanya barisannya, bukan hanya softnya, tapi kulub, kolbunya dirapatkan, nah, supaya kamu itu dari hati ke hati dengan orang-orang yang di sekitarmu itu, ya, di kanan kirimu itu berbagi nikmat. Ya, intinya itu berbagi nikmat. Jangan sampai terjadi seperti yang viral-viral yang kemarin-kemarin, rumahnya dekat masjid tapi nggak makan 2 hari. Orang-orang masjid nggak ngerti, padahal dia aktif jamaah di masjid.
Nah, yang nggak mampu ini ya nggak juga mau minta, nggak mau meminta. Dia juga paham ilmu. Dilarang minta-minta kan, dilarang mengemis. Ya lanjut Jaman. Alhamdulillah, makasih Abah. Ini Bang Syarif, oh Umi. Alhamdulillah, Kak Nevi sehat walafiat ya. Amin ya Rabbi. Amin ya sahabat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi. Amin. Alhamdulillah. Ya, jadi luar biasa yang disampaikan. Ya, Mi. Dilanjutkan pendengaran saya nih lagi mendengar. Iya, Mi. Jadi apa ya yang disampaikan Naba itu secara umum ini untuk para takmir ya, khususnya saya ini takmir juga soalnya. Jadi kembali lagi ke diri. Hakikat masjid itu kalau ingin menjadi ikut seperti di masjid itu tadi, pengurusnya itu minimal dirinya harus sudah dididik ya. Jadi masjid yang ada di dalam diri ini kalau belum beres, maka mengurusi masjid yang di luar nggak beres. Dan dalam diri ini juga ada masjid, yaitu ya mudahnya kita menyebutnya dengan kolbu min baitullah, yaitu kolbu ya. Lah kolbu ini selama ada kemelekatan, maka kita sebagai takmirnya tadi nggak nyaman gitu loh hati itu kalau selama masih ada kemelekatan ya. Misalnya contoh, ketika hati itu sudah menjadi kolbu ini, kita itu nggak tegaan biasanya kan, terus melihat orang susah itu gimana gitu kan, ingin membantu. Nah itu semuanya adalah tanda-tanda bahwa masjid itu perlu perbaikan. Ketika ada rasa kita melihat orang lain ingin menolong, ingin bermanfaat, ingin membantu dan sebagainya, itu tandanya masjid yang ada di dalam diri ini harus diperbaiki, harus dimegahkan dulu, harus dikokohkan dulu. Bagaimana cara mengokohkan masjid dalam diri? Ya kita harus punya dana, kita harus punya kekuatan di situ. Bagaimana ya, minta sama Allah kekuatan. Allah ini maha kaya. Kalau cuma urusan dunia aja ya bagi Allah itu nggak ada apa-apanya. Jadi mintalah sebesar apa kebutuhan, minta sama Allah, minta untuk perbaikan diri, apa yang dibutuhkan baik secara finansial ataupun tidak ya, maka semuanya akan menjadi lebih baik kalau kita punya niat itu tadi, niat di dalam hati itu untuk memperbaiki diri dulu. Kalau memperbaiki diri udah bagus, maka memperbaiki yang di luar diri, khususnya yang pengurus masjid nanti enak gitu, tidak ada kemelekatan. Kalau saya pribadi itu dulu kalau ada acara di masjid itu kan, kalau umumnya masjid itu ditulis. Jadi kita ada dua, pembangunan masjid dan pengurus masjid. Ini kita bedakan. Dan memang kita sengaja nggak nulis secara tertulis laporan pengurangan. Kenapa? Ya seperti yang disampaikan apa tadi. Masa gitu aja perlu catatan, malu kita. Jadi kita ketika berkumpul itu tadi kita sadar ngaji dulu. Bahasanya orang sana harus ada ilmunya. Jika sudah paham ilmunya, sudah paham bahwa kalau sudah masuk ke masjid ini nggak ada untung loh ya secara duniawi, tapi keuntungan secara ukhrawi, nanti generasi selanjutnya yang akan mendapatkan kebaikannya. Jadi kita jangan mengharapkan kebaikan di dunia saat ini, tapi kita itu fokus untuk kebaikan di akhiratnya, untuk generasi-generasi seterusnya. Nah, maka kalau sudah siap seperti itu, ya otomatis ya pembangunan tadi masjid itu ya alhamdulillah sampai sekarang itu terus pembangunan ya terus berkembang. Dan yang disebut adem itu tadi itu nggak iri-irian, nggak kontok-kontokan, ya nggak sesama
anggota ya kalau di Tamir itu nggak ada, sudah saling ngerti tugasnya masing-masing. Begitu juga kalau dilarikan ke dalam diri, ketika dirinya sudah paham bagaimana cara memperbaiki diri itu, kita melihat orang lain itu nggak iri, kok saya harus menolong orang itu harusnya kan tenang. Enggak, kalau saya pribadi itu kalau memang jatah saya, orang nggak nolong ya urusannya dia. Mungkin Allah belum menggerakkan atau memang Allah jadikan saya lah perantaranya. Jadi nggak ada rasa iri. Kita semuanya yang ada di dalam diri ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya sebatas kemampuan tadi. Nah, kembali lagi ke makna cahaya, itulah cahaya-cahaya yang nyata. Maka diceritakan ya kalau di dalam kitab itu, saya lupa namanya kitabnya, keringat Rasulullah itu jadi masjid ya. Keringatnya Rasulullah itu di zaman azali itu berupa nur. Maka Nur Muhammad ini keringatnya itu jadi masjid tadi.